Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada momen dalam hidup di mana segala hal terasa terlalu ramai, terlalu banyak suara di luar sana yang beradu, dan terlalu banyak suara di dalam kepala yang saling bertabrakan. Kita terbiasa mencari jawaban keluar, berlari mengejar makna, menuntut dunia agar mengerti kita. Padahal yang kita cari sebenarnya begitu dekat. Tak perlu dicari, cukup disadari. Dalam keheningan, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang lembut, tapi kuat. Tenang namun penuh kekuatan. Hening bukanlah kelemahan, ia adalah ruang suci, di mana suara hati yang sejati mulai terdengar. Ia adalah jeda antara kebisingan dan kebijaksanaan. Dunia modern mengajarkan kita untuk terus berbicara, terus bereaksi, terus tampil dan membuktikan diri. Namun, para pencari dari zaman dahulu justru menarik diri ke dalam diam. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk kembali ke pusat keberadaan. Apa yang terjadi jika engkau berani memilih diam? Berani duduk bersama dirimu sendiri, tanpa distraksi, tanpa topeng, tanpa usaha untuk terlihat baik di mata siapapun. Dalam 40 hari keheningan, bukan dunia yang berubah, tapi dirimu. Dan saat dirimu berubah, energi di sekitarmu ikut bergerak. Semesta tidak tunduk karena engkau kuat. Semesta tunduk karena engkau menyatu dengannya. Dan untuk menyatu, engkau hanya perlu satu hal, hening. Hening bukan berarti tak berbuat apa-apa. Hening adalah ketika segala sesuatu yang engkau lakukan muncul dari ruang batin yang jernih, bukan dari reaksi, bukan dari emosi, bukan dari luka. Selama 40 hari ke depan, jika engkau bersedia menepi sejenak setiap hari, walau hanya 5 menit, menutup mata, membuka hati, dan duduk dalam keheningan penuh kesadaran, engkau akan melihat perubahan yang tidak pernah diajarkan oleh sekolah manapun. Perubahan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Ini bukan ajakan untuk meninggalkan dunia, tapi untuk hadir lebih utuh di dalamnya. Sebab hanya mereka yang bisa tenang di dalam, yang mampu bergerak damai di luar. Dan perjalanan itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana. Duduk dalam diam setiap hari selama 40 hari. Biarkan dirimu menjadi ruang yang hening dan lihat bagaimana semesta mulai berbisik padamu. Selamat datang kembali di ruang sunyi. Sebuah ruang di mana kata tak berisik dan makna berbicara dalam diam. Tempat kita duduk bersama. Bukan untuk saling menggurui, melainkan saling mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa keras kita berlari, tetapi juga tentang seberapa dalam kita bisa hening. Terima kasih telah kembali. Terima kasih telah mendukung perjalanan ini, perjalanan mencari jati diri di tengah dunia yang kian gaduh. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir, karena di penghujung video ini ada satu momen penting, sebuah penjelasan yang akan membuka sisi terdalam dari topik ini agar tak ada salah paham dalam memaknainya. Sebab dalam hening, bukan hanya semesta yang tunduk, tapi juga ego yang dulu keras kepala dan hati yang dulu selalu gelisah. Hening sebuah kata yang terdengar sederhana, namun jika kau masuk ke dalamnya, ia bisa membukakan pintu-pintu yang tak terlihat. Pintu menuju kedalaman jiwamu sendiri. Pintu menuju hakikat segala sesuatu. Dalam kehidupan yang dipenuhi rutinitas, hening menjadi barang langka. Kita sibuk bicara, sibuk merespons, sibuk menjelaskan, hingga lupa bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah lebih banyak suara, melainkan ruang yang cukup untuk mendengar. Dan mendengar yang paling dalam tidak dilakukan dengan telinga, melainkan dengan kesadaran. Di dalam tradisi spiritual kuno, hening bukan hanya diam mulut, tapi juga diam pikiran. Bukan hanya tidak berbicara, tapi juga tidak menilai, tidak menghakimi, dan tidak bereaksi.
Para sufi menyebutnya sukun, sebuah keadaan jiwa yang tenang, tak terguncang oleh pujian maupun hinaan. Dalam sukun, engkau tidak merasa harus menjelaskan siapa dirimu. Engkau hanya hadir utuh apa adanya, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa pertunjukan. Rumi menulis, diam adalah bahasa cinta. Saat jiwa jatuh cinta kepada Tuhan, ia menjadi bisu karena terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. Ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, bukan tentang menjadi asing atau menjauh dari orang lain. Ini adalah tentang menemukan pusat yang tenang di dalam dirimu sendiri, tempat di mana engkau bisa berdiri tanpa harus bergantung pada persetujuan atau pengakuan siapapun. Dalam hening, sesuatu yang luar biasa terjadi. Engkau mulai menyadari betapa bisingnya dunia di dalam kepalamu, dan kesadaran itu sendiri adalah langkah awal menuju kebebasan. Orang-orang bijak dari berbagai zaman dan tempat menghormati keheningan sebagai bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Para biksu Buddha menyebutnya noble silence, keheningan mulia, karena dalam keheningan engkau bisa melihat dengan lebih jernih. Pernahkah engkau menyadari bahwa jawaban-jawaban besar dalam hidupmu seringkali datang bukan saat kau berpikir keras, melainkan saat kau sedang diam, saat duduk sendiri, saat berjalan pelan di pagi hari, atau ketika malam sunyi dan seluruh dunia tampak terlelap. Itulah momen-momen di mana suara kecil dalam hatimu akhirnya terdengar karena seluruh kebisingan telah kau letakkan. Keheningan adalah tempat segala sesuatu bermula. Dari hening lahir inspirasi, niat yang jernih, tindakan yang tepat. Dan dalam ajaran para sufi, hening juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling tinggi. Sebab dalam hening, engkau menyerahkan seluruh egomu. Engkau tidak lagi sibuk menjadi seseorang. Engkau menjadi kosong. Dan dalam kekosongan itulah cahaya ilahi masuk. Seorang guru pernah berkata, jika engkau ingin Tuhan bicara kepadamu, jangan berbicara, dengarkan, dan engkau hanya bisa mendengarnya dalam hening. Betapa indahnya bahwa sesuatu yang tampaknya begitu pasif ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Bukan kekuatan untuk menaklukkan, tetapi kekuatan untuk menyatu. Dan saat engkau menyatu dengan aliran semesta, engkau tidak perlu lagi berjuang keras. Engkau hanya perlu mengalir. Hening tidak berarti tidak berbuat apa-apa, tapi setiap perbuatan lahir dari kesadaran penuh, bukan dari reaksi. Setiap kata, setiap gerak, setiap keputusan datang dari ruang batin yang hening, bukan dari rasa takut atau ingin menang. Dan hening bukan pula tujuan akhir, ia adalah jalan. Jalan menuju ke dalam. Karena hanya dengan mengenal dirimu yang paling dalam, engkau bisa mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, melatih hening adalah tindakan revolusioner. Ketika yang lain sibuk bicara, engkau memilih mendengar. Ketika yang lain sibuk tampil, engkau memilih hadir. Ketika yang lain sibuk mengejar, engkau memilih pulang. Maka hening adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Keberanian untuk tidak meniru kebisingan dunia. Keberanian untuk menjadi sunyi, namun terang dari dalam. Dan apabila engkau mampu menjaga hening ini selama 40 hari, engkau akan mulai menyadari bahwa bukan semesta yang engkau tundukkan, tetapi dirimu sendiri yang akhirnya tenang. Dan karena itulah, semesta membuka jalan. Mengapa 40 hari? Apa istimewanya angka ini? Mengapa bukan 7 atau 10 atau bahkan 100? 40 hari bukan sekadar angka. Ia adalah simbol. Simbol dari masa penyucian, masa transisi, masa di mana sesuatu yang lama ditanggalkan dan sesuatu yang baru mulai tumbuh perlahan. Dalam hampir setiap tradisi spiritual, angka 40 selalu muncul sebagai waktu keramat. Bukan karena angka itu mistis, tetapi karena ia cukup panjang untuk membawa perubahan dan cukup singkat untuk bisa dicapai. Dalam kisah para nabi, angka ini menjadi titik balik.
Nabi Musa berdiam di Gunung Sinai selama 40 hari. Sebelum menerima wahyu ilahi, Nabi Nuh menghadapi hujan besar yang mengguyur bumi selama 40 hari. Sebagai bentuk pembersihan dunia lama, Nabi Isa berpuasa dan menyepi selama 40 hari sebelum memulai perjalanan dakwahnya. Dan dalam banyak ajaran sufi, ada praktik yang disebut chilla, pengasingan diri selama 40 hari, untuk membersihkan hati dan membuka pintu makrifat. Mengapa 40? Karena menurut para arif, dibutuhkan waktu itu untuk memutuskan pola lama dan menanam kebiasaan baru. Ilmu modern pun mengamini hal ini. Psikologi menyebutkan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang stabil, seseorang membutuhkan rata-rata 21 hingga 40 hari. Artinya tubuh, pikiran, dan jiwa kita memang perlu waktu untuk menerima pola baru sebagai identitas. Dan ketika kita berbicara tentang hening, maka yang sedang kita lakukan bukan hanya diam sesaat, tetapi mengundang keheningan sebagai bagian dari cara hidup. Mengubah cara kita melihat, cara kita merespons, dan cara kita hadir. 40 hari hening bukan berarti engkau tidak boleh berbicara, tetapi engkau mulai memilih dengan sadar kapan berbicara dan kapan cukup dengan kehadiran. Selama 40 hari itu, kau melatih diri untuk tidak reaktif, tidak buru-buru menanggapi dunia. Kau mulai belajar bahwa tidak semua hal butuh jawaban cepat, tidak semua emosi butuh dilampiaskan, tidak semua perbedaan butuh dilawan. Dan semakin hari, kau mulai menyadari satu hal penting, bahwa keheningan bukan hanya tempat kau menemukan kedamaian, tetapi juga tempat di mana energi semesta mulai menyelaras denganmu. Seperti danau yang tenang mampu memantulkan cahaya bulan, batin yang hening mampu memantulkan kebijaksanaan ilahi. Tapi danau itu tidak langsung tenang. Ia perlu waktu. Perlu waktu untuk ombak mereda, perlu waktu untuk lumpur mengendap, dan itulah 40 hari. 40 hari bukan janji bahwa semua masalah selesai. Bukan jaminan bahwa hidup akan sempurna, tapi ini adalah perjalanan. Perjalanan untuk mengosongkan diri dari kegaduhan, agar ruang itu bisa diisi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Selama 40 hari itu, kau akan mengalami pasang surut. Ada hari di mana hening terasa menenangkan, dan ada hari di mana diam terasa menyiksa. Tapi itulah bagian dari perjalanan batin. Di tengah diam itulah segala yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Kemarahan yang tak selesai, kecemasan yang tak disadari, luka lama yang selama ini tertutup suara-suara dunia, semuanya akan datang berkunjung. Namun justru disitulah keajaiban terjadi, karena hanya dalam hening kau bisa benar-benar menyentuh dirimu yang paling jujur. Dan ketika 40 hari itu berlalu, kau akan melihat dunia yang sama, tapi dengan mata yang berbeda, karena yang berubah bukan duniamu, tapi kesadaranmu. Dan ketika kesadaran berubah, semesta pun bergerak, bukan karena semesta tunduk pada kehendakmu, melainkan karena engkau kini hidup seirama dengannya. Seperti ombak yang tidak melawan lautan, seperti daun yang tidak menentang angin, seperti cahaya yang tidak memaksa kegelapan, engkau menjadi bagian dari harmoni. Itulah makna 40 hari, sebuah masa pencairan, pembentukan, dan penyelarasan. Jika engkau bersedia memberi waktu itu untuk hening, untuk duduk bersama dirimu sendiri, untuk hadir tanpa tergesa, maka kau akan mulai merasakan keajaiban tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam, perlahan, tenang, namun mengubah segalanya. Hening bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Ia adalah jalan. Dan seperti semua jalan batin, ia dimulai dari langkah-langkah sederhana, langkah-langkah kecil yang jika dilakukan dengan ketulusan selama 40 hari, akan mengubah caramu melihat, merasakan, dan memahami dunia. Maka inilah beberapa cara untuk melatih hening dengan perlahan, tanpa tekanan, namun konsisten. Pertama, duduk hening di pagi hari 5-10 menit setiap pagi sebelum dunia memanggilmu, sebelum ponsel dibuka, sebelum pekerjaan dimulai. Duduklah dalam diam, tak perlu posisi khusus.
Tak perlu memaksa pikiran untuk tenang, cukup duduk, punggung tegak, napas mengalir alami. Tutup mata jika ingin, atau biarkan setengah terbuka. Amati napasmu masuk dan keluar. Amati suara di sekitarmu tanpa menghakimi. Biarkan semuanya ada, tapi jangan ikuti mereka. 5 menit saja. Jika kau lakukan dengan hadir penuh, maka itu cukup untuk memulai. Jika terasa nyaman, perlahan tambahkan durasi. Bukan untuk mengejar angka, tapi untuk memberi ruang lebih luas bagi batinmu bernapas. Langkah kedua, duduk hening sebelum tidur 3-5 menit. Saat malam tiba dan tubuh lelah, cobalah duduk sejenak dalam gelap, tanpa layar, tanpa cahaya yang menyilaukan, tanpa target apapun. Duduklah bersama dirimu yang utuh, lelahmu, pikiranmu, dan rasa syukurmu. Tarik napas dalam lalu lepas perlahan. Di saat inilah, keheningan sering terasa paling murni, karena malam menyimpan ketenangan alamiah yang tak dimiliki siang. Dan di sana kau bisa berbicara diam-diam kepada sang pemilik malam. Ketiga, puasa kata-kata yang tidak perlu. Selama 40 hari ini, cobalah memilih kata. Kurangi keluhan, kurangi debat yang tak penting, kurangi reaksi spontan yang sering kali berasal dari ego. Ini bukan berarti kau harus membisu sepanjang hari. Namun belajarlah untuk hanya berkata, jika memang ada makna. Bila diam lebih baik, maka diamlah. Kata-kata adalah anak panah. Dan dalam keheningan, kita belajar bagaimana tidak menembakkannya sembarangan. Langkah keempat, menulis jurnal keheningan 1 paragraf per hari. Setelah duduk hening pagi atau malam, ambillah buku kecil. Tulis 1 paragraf tentang apa yang kau rasakan. Tak harus puitis, tak harus indah, cukup jujur. Apakah pikiranmu gelisah? Apakah kau tenang? Apakah muncul sesuatu yang baru? Semua layak ditulis. Menulis adalah cara kita berdialog dengan jiwa. Bahkan 1 kalimat pun bisa menjadi cermin yang bening. Kelima, biarkan semua berlalu tanpa diikuti. Selama latihan ini, pasti akan muncul rasa bosan, jenuh, atau bahkan malas. Itu wajar. Itu bagian dari perjalanan. Jika pikiranmu mulai bicara, ini membosankan, ini tidak menghasilkan apa-apa, apa gunanya duduk diam begini? Jangan lawan. Hanya amati, senyumilah, dan tetap duduk. Setiap kali kamu memilih untuk bertahan dalam diam, kamu sedang memotong 1 simpul kegaduhan dalam dirimu. Langkah keenam, lakukan. Ini setiap hari tanpa putus. 40 hari berarti konsistensi, bukan kesempurnaan. Tak masalah jika suatu hari hanya bisa 5 menit. Yang penting, tetap dilakukan. Jika terlewat sehari, jangan menghukum diri. Lanjutkan lagi keesokan harinya. Bukan soal angka, tapi tentang energi yang kau bangun sedikit demi sedikit. Dan kini, saat kita telah berjalan bersama menelusuri makna hening, ada 1 pertanyaan yang tersisa. Bersediakah engkau kembali ke dalam dirimu sendiri? Bersediakah engkau meninggalkan hiruk-pikuk sejenak untuk merasakan siapa dirimu tanpa gelar, tanpa kekhawatiran, tanpa pencitraan? Hening bukan sekadar aktivitas fisik yang tenang. Ia adalah kondisi batin yang tidak tergoyahkan. Ketika engkau marah, hening mengingatkanmu untuk menahan. Ketika engkau gelisah, hening menuntunmu untuk diam. Ketika engkau bingung, hening tak memberi jawaban, tapi ia membawamu pada kejernihan. Dan ketika hening menjadi sahabatmu, kehidupan tak lagi terasa berat. Bukan karena tantangan lenyap, tapi karena engkau telah berubah cara menyikapinya. 40 hari bukanlah angka sihir. Ia adalah ruang waktu yang cukup untuk memulihkan, untuk mengurai yang kusut, menenangkan yang bising, dan menyentuh kembali sisi terdalam jiwamu yang murni. Bukan semesta yang tunduk padamu, tapi engkau yang akhirnya selaras dengannya. Dan ketika engkau selaras, semesta memang seperti tunduk.
karena jalan-jalan yang sebelumnya tertutup kini terbuka dengan sendirinya. Ketika seseorang telah menyatu dengan keheningan, ia tidak lagi berisik di dalam. Ia tidak mengeluh, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya hadir dengan penuh kesadaran, seperti air yang mengalir kemanapun semesta membawanya. Dan saat itu terjadi, energi dalam dirinya berubah. Ia menjadi cahaya yang tak terlihat mata, tapi dirasakan oleh siapapun yang mendekat. Ia tidak butuh banyak kata, tapi ucapannya menggetarkan. Ia tidak harus memimpin, tapi kehadirannya membawa arah. Ia tidak mengejar rezeki, tapi rezeki datang menghampiri. Ia tidak berdoa dengan tangis panik, tapi semesta menjawab bahkan sebelum ia meminta. Inilah momen ketika semesta mulai tunduk. Bukan karena ia lebih besar dari semesta, tapi karena ia telah selaras dengan iramanya. Bukan karena ia lebih suci, tapi karena ia telah menepi dari kebisingan dunia yang fana. Bukan karena ia punya kekuatan luar biasa, tapi karena ia tak lagi menyimpan hasrat untuk menguasai apapun. Dalam hening itu, semesta mengenal getaran jiwanya, dan semesta pun menjawab dengan keajaiban-keajaiban tak terduga. Jika engkau bertanya, apakah aku bisa sampai ke tahap itu? Jawabannya bisa, asalkan engkau bersedia menepi sejenak, menyepi dalam keheningan, menjaga ruang jiwamu selama 40 hari, tanpa pamrih, tanpa target duniawi, hanya ingin kembali mengenali siapa dirimu yang sejati. Maka engkau tidak lagi takut kehilangan, karena keheningan telah mengajarkanmu bahwa tak ada yang benar-benar bisa hilang dari jiwa yang telah utuh dan menyatu. Dan saat itulah semesta akan tunduk, bukan karena kau mengendalikannya, tapi karena kau telah menjadi bagian darinya. Jika kamu pernah merasakan momen berharga dalam keheningan, entah itu ketenangan, jawaban yang muncul tiba-tiba, atau sekadar rasa damai yang tak bisa dijelaskan, tuliskan di kolom komentar. Tak ada pengalaman yang terlalu kecil. Setiap tulisanmu adalah cahaya yang bisa menuntun orang lain menemukan sunyi mereka sendiri. Komentarmu sangat berarti dan bisa menjadi jembatan agar video ini sampai kepada mereka yang sedang mencari makna namun belum tahu harus memulai dari mana. Karena kadang satu kalimat bisa menjadi pelita bagi jiwa yang hampir padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.